Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan karunia beliau kita dapat berkumpul di ruangan kelas ini dalam rangka melaksanakan kegiatan dari calon guru penggerak yang berasal dari SDN 22 Tanjung. Selanjutnya salam dan salam tak lupa kita doakan kepada Allah, semoga selalu dilimpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, Kepala Sekolah SDN 22 Tanjung, pada siang hari ini kita berkumpul bersama dalam rangka mendengarkan diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024 yang kebetulan dari sekolah kita, yaitu kepala sekolah kita. Baik Bapak Ibu, untuk menghemat waktu kita masuk ke acara selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Betty Susanti SPD. Kepada Bapak Ibu kami silakan untuk berdiri. Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja kepada acara pokok kita pada hari ini, penyampaian materi diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024. Kepada Ibu Femi Rosmaini SPD kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami mulai kegiatan penyampaian, menyebarkan pemahaman dan pengalaman kami terhadap penerapan budaya positif, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah bersedia berkenan hadir untuk kegiatan hari ini. Pertama-tama puji dan syukur marilah sama-sama kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesempatan untuk hadir di ruangan kelas 6. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SD 22 Tanjung. Bapak dan Ibu Guru, hari ini sengaja
kita berkumpul di sini karena ada beberapa hal yang harus kami sampaikan selaku kami dari peserta calon guru penggerak angkatan 10. Jadi di sini kita hanya berbagi praktek baik dari apa yang telah kita dapatkan pada program guru penggerak. Baiklah Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini kami diberi tugas untuk mendiseminasikan pemahaman dan pengalaman mengenai penerapan budaya positif. Artinya apa? Diseminasi itu adalah menyebarkan. Jadi ilmu yang sudah kami dapatkan pada program guru penggerak harus kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu agar kita semua tahu apa pembelajaran pada program guru penggerak. Dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu berkesempatan juga untuk dapat mengikuti kegiatan program guru penggerak di angkatan-angkatan selanjutnya. Bapak dan Ibu, di sini kita akan menyampaikan yang pertama itu tentang budaya positif. Bapak dan Ibu, budaya positif di sekolah merupakan suatu nilai kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu, budaya positif ini tidak asing bagi kita. Bukan hanya pada program guru penggerak saja, ini sudah kita lakukan setiap harinya di sekolah kita. Contohnya apa saja budaya positif yang kita lakukan? Setiap hari Bapak dan Ibu melakukan kegiatan itu. Seperti kita setiap pagi memilih sampah, bersalaman masuk ke dalam kelas. Itu adalah penerapan budaya positif yang sudah kita lakukan di sekolah kita. Kita lanjutkan. Dalam menerapkan budaya positif di sekolah, peran guru sangatlah penting, terutama dalam menggerakkan dan mencontohkan pelaksanaan budaya-budaya positif tersebut. Seperti yang kami sampaikan tadi, budaya positif itu sudah kita terapkan setiap hari. Kita mengajak anak memilih sampah setiap pagi, bersalaman sebelum masuk kelas, mengucapkan salam ketika bertemu. Itu adalah budaya-budaya positif yang sudah selalu kita laksanakan setiap harinya. Nah, Bapak dan Ibu, kali ini kita hanya menyampaikan materi-materi yang kita dapatkan untuk lebih menguatkannya. Oke, Bapak dan Ibu, di dalam pembelajaran konsep utama budaya positif itu yang kita pelajari ada 7. Yang pertama ada perubahan paradigma, yang kedua ada kebutuhan dasar manusia, ada disiplin positif, ada posisi kontrol restitusi atau nanti 5 posisi kontrol guru, yang kemudian adanya segitiga restitusi, ada motivasi perilaku manusia, dan ada tentang keyakinan kelas. Nanti akan kita olah satu-satu, apa itu perubahan paradigma, apa itu kebutuhan dasar manusia. Kita lanjutkan. Oke, ini adalah konsep budaya positif yang pertama, yaitu tentang perubahan paradigma stimulus respon. Kita ketahui dulu, paradigma adalah pola pikir manusia. Fungsinya untuk apa? Menjadi dasar untuk seseorang dalam berinteraksi dalam suatu lingkungan. Apa itu stimulus respon? Tanggapan dari seseorang terhadap rangsangan yang dihadapinya. Rangsangan tersebut diulang-ulang sampai mendapatkan tanggapan yang sama dan benar secara terus-menerus. Akhirnya akan muncul suatu kebiasaan dan perilaku tertentu.
ini ya Bapak dan Ibu ya. Ini yang seperti yang kami sampaikan tadi sudah kita laksanakan. Yang selalu dibiasakan setiap pagi itu memilih sampah kan akhirnya terbiasa. Ya, terbiasa anak-anak itu melakukan kegiatan pemilih sampah setiap pagi, bersalaman sebelum masuk kelas. Itu merupakan suatu disiplin positif. Nah, Bapak dan Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru ini yaitu pembelajaran tentang rancangan berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu, profil pelajar Pancasila ini tidak asing lagi bagi Bapak dan Ibu semuanya. Yang kita sudah tahu. Yang pertama, profil pelajar Pancasila itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini juga sudah kita laksanakan pembiasaannya setiap hari. Beriman. Contohnya bagaimana? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan berdoa sebelum belajar setiap paginya, ini sudah termasuk kepada profil pelajar Pancasila yang pertama, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Begitu juga dengan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini adalah profil pelajar Pancasila yang sudah kita laksanakan, yang sesuai dengan tujuan atau visi dari sekolah kita. Yang kedua, konsep yang kedua tentang disiplin positif. Konsep utama budaya positif tadi, yang keduanya adalah disiplin positif. Dalam budaya kita, makna disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak dan Ibu, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Bapak dan Ibu, nanti akan kita telaah. Kita sebagai guru itu pada posisi kontrol, apa yang biasa kita laksanakan pada murid-murid kita, apakah kita sebagai seorang penghukum, apakah kita sebagai seorang manajer. Nanti akan kita sampai ke sana, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Bapak dan Ibu, tujuan disiplin positif ini adalah untuk menanamkan motivasi intrinsik pada murid. Disiplin positif menjadikan murid menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Disiplin positif lebih ke arah mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi Bapak dan Ibu, pentingkah disiplin itu bagi kita bersama? Ya, penting sekali disiplin itu bagi kita. Bapak dan Ibu, kita masuk kepada konsep disiplin positif yang ketiga, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia tentu mempunyai kebutuhan dasar. Apa kebutuhan dasar kita yang pertama? Bertahan hidup.
kita bertahan hidup. Bagaimana cara kita mempertahankan hidup kita? Dengan bagaimana? Tentu dengan kita bekerja. Kok tanpa bekerja, apakah kita akan bertahan hidup kita? Dengan diam saja? Tidak. Jadi kebutuhan dasar kita adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa terima kasih. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, ada kebebasan. Yang kelima, ada kesenangan. Semuanya ini merupakan kebutuhan dasar kita. Kita perlu bertahan hidup. Dengan kita bekerja, menghasilkan uang, tentu kita bisa bertahan hidup. Kita membutuhkan kasih sayang. Iya. Butuhkah kita kasih sayang Bapak dan Ibu? Butuh. Kita perlu kebebasan. Begitu juga dengan anak-anak murid kita. Tentu mereka perlu kebebasan, perlu kesenangan. Oke, kita lanjutkan. Konsep dasar yang berikutnya adalah tentang motivasi perilaku manusia. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada yang motivasi eksternal, ada juga internalnya. Bapak dan Ibu, yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Yang satu ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan yang kedua untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Itu adalah motivasi dari luar diri. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan yang mereka percaya. Itu adalah motivasi yang muncul dari dalam diri kita sendiri. Nah, seperti yang tadi, menghindari ketidaknyamanan hukuman. Contohnya, murid melakukan disiplin karena takut dihukum. Ini merupakan motivasi dari luar. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu, awak tak boleh lagi pakai sistem hukum menghukum, karena akan menghambat proses kemajuan bagi peserta didik kita. Jadi Bapak dan Ibu, kata-kata menghukum, kita tidak boleh menggunakan menghukum siswa. Kita berikan dengan konsekuensi. Contohnya, kita tidak pakai hukuman, kita berikan konsekuensi kepada siswa kita. Ada motivasi mendapatkan imbalan. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Ini juga merupakan motivasi dari luar. Ada menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin karena sadar akan kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi dari dalam dirinya sendiri. Bapak dan Ibu, konsep disiplin dengan identitas gagal, kalau kita berikan hukuman kepada anak-anak kita, tentu hasilnya nanti akan menyakitkan bagi dirinya. Dia merasa tidak nyaman, murid menjadi takut, murid menyembunyikan kesalahannya, murid menjadi rendah diri. Kalau kita sebagai guru selalu memberikan hukuman kepada murid-murid kita, dia akan merasakan menjadi rendah diri. Dia akan selalu bisa berbohong. Murid menjadi takut kepada gurunya apabila kita sering memakai hukuman kepada murid-murid kita. Oke, yang selanjutnya ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Bapak dan Ibu, ini seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau kita menggunakan konsep disiplin dengan identitas sukses ini, contohnya konsekuensi. Jadi Bapak dan Ibu, kita di sini harus memberikan konsekuensi kepada siswa-siswi kita apabila dia berbuat salah. Jangan memberikan hukuman. Jadi kalau konsekuensi dan restitusi yang kita pakai, insya Allah murid-murid kita
akan menjadi berhasil nantinya. Yang konsekuensi ini adalah perlu monitoring berkelanjutan, ada stimulus respon dari murid-murid kita, kemudian murid menghormati peraturan. Ada juga kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi konsekuensi ini kita berikan kepada anak-anak kita, jadi mereka merenungi kesalahan apa yang mereka lakukan tadi. Nanti ada contoh dari segitiga restitusi yang sudah kita lakukan di sini. Kemudian ada yang namanya restitusi. Kalau kita menggunakan restitusi, murid menjadi merasa bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Murid tersebut fokus kepada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian murid juga menghormati dirinya dan orang lain. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ya Bapak dan Ibu, jadi untuk kedepannya kita gunakanlah konsep disiplin dengan identitas. Maksudnya kita menggunakan memakai konsekuensi kepada anak-anak kita, dan kita juga gunakan restitusi. Jangan kita menggunakan hukuman. Baik Bapak dan Ibu, sepertinya Bapak dan Ibu tidak semangat lagi. Kita ice breaking sebentar. Ayo silakan Bapak dan Ibu semuanya cari posisi nyaman. Oke. Oke, kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Sudah semangat lagi Bapak dan Ibu? Sudah, kita lanjutkan. Jadi konsep disiplin positif dengan pendekatan restitusi. Bapak dan
Ibu, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Lebih baiknya itu kita gunakan tentang restitusi. Apa itu restitusi, Bapak dan Ibu? Restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Apa ciri-ciri restitusi? Ciri-cirinya adalah bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter, bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, Bapak dan Ibu, apa itu hukuman? Hukuman contohnya seperti ini. Guru menghukum siswa hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Maksudnya di sini, ini hukuman yang kita berikan pada murid kita. Seperti contohnya, dia datang terlambat, kemudian kesini kamu hormat tiang bendera, itu namanya kita memberikan hukuman kepada siswa kita. Jadi untuk saat ini kita tidak boleh lagi menggunakan hukuman kepada siswa-siswi kita. Apa itu konsekuensi? Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat, dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Apakah boleh juga itu kita lakukan? Tidak. Mungkin tidak. Apa yang tepatnya nanti? Nah, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Mungkin sesekali ini boleh kita laksanakan konsekuensi ini. Agar apa? Agar siswa lebih disiplin. Ya. Kemudian restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Mungkin ini apakah lebih tepat menurut Bapak dan Ibu restitusi? Contohnya siswa datang terlambat, terus kita tanya dengan nanti adanya namanya segitiga restitusi. Kita tanya, kita kan siswa itu datang terlambat, tidak harus kita langsung berdiri kamu sini, hormat bendera 10 menit, itu kita berikan hukuman. Kita tanya dulu, murid kita itu datang terlambatnya kenapa? Mungkin ada penyebabnya. Ya, kenapa dia datang terlambat? Mungkin penyebabnya ada. Kita selesaikanlah masalahnya tersebut. Kenapa dia datang terlambat? Apa yang membuat dia terlambat? Kita cari solusinya agar dia tidak datang terlambat lagi. Mungkin ini restitusi ini lebih tepat kita laksanakan. Kita lanjut, disiplin positif yang kelima, yaitu 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru ini yang pertama ada sebagai penghukum. Nanti Bapak dan Ibu di mana letak kita yang tepatnya. Nanti penghukum itu seperti apa, pembuat rasa bersalah itu seperti apa, sebagai teman itu seperti apa, sebagai pemantau itu bagaimana, dan sebagai manajer itu bagaimana juga yang kita laksanakan. Jadi 5 posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, ada sebagai pembuat rasa bersalah. Nih nanti kita bisa nih, kita itu beradanya di mana ya? Nah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer. Mana yang lebih cocok bagi kita nanti? Nah, Bapak dan Ibu, ini contoh kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kita sebagai guru, kita hukum. Apa yang kita sampaikan kepada siswa kita? Patuhi aturan sekolah lalu berdiri depan barisan. Itu adalah kita menghukum. Efeknya bagaimana Bapak dan Ibu? Kalau seperti itu, efeknya mungkin mental
anak-anak kita akan menjadi rusak. Ya, kalau pembuat rasa bersalah, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Itu membuat diri anak tadi akan selalu merasa bersalah. Sebagai teman, ayolah yang tertib. Bu Guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Jadi kalau kita penerapannya sebagai guru, kita pakai sebagai teman, mungkin nanti anak-anak kita nyanggap sama gadang si awak bisa jadi nyusuko lolo sama awak kalau awak kalau kita memakai posisi kontrol sebagai teman. Sebagai teman tahu bagaimana? Kamu sudah melanggar apa peraturan? Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya bagaimana? Nah, itu kita sebagai pemantau. Sebagai manajer, nih yang kita tanyakan kepada anak-anak kita seperti ini. Kalau kita sebagai manajer, kalau kita sebagai guru menggunakan posisi kontrol manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan kamu? Itulah yang kita sampaikan kepada siswa-siswi kita kalau kita berposisi sebagai manajer. Jadi kita bisa membedakan mana posisi yang kita sering pakai. Apakah kita sering sebagai penghukum? Apakah kita sering sebagai pembuat berasa bersalah kepada siswa-siswi kita? Apakah kita sering sebagai teman? Apakah sebagai pemantau? Dan apakah sebagai manajer? Bapak dan Ibu, di kelima posisi kontrol ini menurut Bapak dan Ibu mana posisi kita sebagai guru yang lebih tepat? Sebagaimana kita yang seharusnya kita lakukan? Apakah kita sebagai penghukum? Apa pembuat rasa bersalah? Sebagai teman, pemantau atau manajer? Kalau manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Nih, sebaiknya posisi kontrol yang 5 ini kita hendaknya sebagai guru gunakanlah posisi kontrol sebagai manajer. Kita saat ini tidak boleh lagi membuat hukuman-hukuman kepada siswa-siswi kita. Kita cari kalau mereka salah, cari penyebabnya. Bagaimana jalan keluarnya? Kita cari bersama-sama siswa itu. Nggak langsung kita hukum. Nah, itulah kita sebagai manajer. Kita cari apa penyebabnya. Dengan bagaimana nanti dengan segitiga restitusi yang sebentar lagi akan kita pelajari bersama. Tadi penerapan budaya positif itu Pak, ya ada 7. Sekarang kita masuk kepada yang ke-6, yaitu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah merupakan nilai kebajikan universal yang disepakati oleh guru dan murid sebagai sebuah keyakinan yang akan kita jalani bersama selama proses pembelajaran. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah merupakan pernyataan yang mudah diingat, dipahami, diterapkan di sekolah atau di dalam kelas. Bapak dan Ibu, kenapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Nah, Bapak dan Ibu, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak, berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah
dan warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Bapak dan Ibu, kenapa bukan peraturan kelas? Kenapa harus keyakinan kelas? Bapak dan Ibu, peraturan kelas itu mungkin selama ini peraturan kelas tidak boleh membuang sampah, itu adalah peraturan. Sekarang kenapa? Nah, seperti ini peraturan. Contohnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nih, selalu contohnya kita membuat nih peraturan kelas bersama siswa. Ada siswa yang membuat selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalimatnya kan kalimat yang negatif. Kalau dijadikan kalimat positif, keyakinannya kita buat pada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu bertanggung jawab. Jadi kalau dengan bertanggung jawab, kalau dia membaca buku tadi, dia akan meletakkan saja ke tempatnya. Kita ajarkanlah sama mereka, kembalikan buku ke tempatnya. Kembalikan buku ke tempatnya itu adalah sebuah peraturan. Kalau keyakinannya, anak disuruh bertanggung jawab. Jadi tanpa sengaja anak-anak kita kalau rasa tanggung jawab yang dia pegang, dia akan kembalikan buku itu dengan sendirinya tanpa kita perintah. Nah, kalau peraturannya dilarang mengganggu orang lain, ya, keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Peraturannya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, kita berkomitmen, komitmen kita. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Kita buat itu tentang keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya jaga kesehatan. Nah, seperti itu. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Ya, harus sabar. Kalau keyakinannya kesabaran. Gunakan masker. Jadi keyakinannya kesehatannya akan terjaga. Jangan berlari di kelas atau koridor. Jadi keyakinannya juga tentang keamanan. Nah, jadi sekarang ini ada kata-kata keyakinan kelas, bukan lagi peraturan kelas. Oke, kita lanjut yang ketujuh. Ada segitiga restitusi. Ini dia tadi Bapak dan Ibu. Segitiga restitusi itu adalah bagaimana kita menyelesaikan suatu masalah yang kita selesaikan masalahnya itu dengan 3 tahap. Ya, nanti akan kita putarkan contohnya karena kita sudah melakukan kegiatan ini. Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi itu adalah bentuknya seperti segitiga. Kita membahas permasalahan siswa. Tahap-tahapannya ada yang pertama ada menstabilkan identitas. Pada kegiatan menstabilkan identitas, siswa itu tentu ada berbuat salah. Nah, ini seperti ini langkah-langkahnya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Seperti itulah kata-kata kita nanti membimbing siswa kita. Ibu atau bapak juga pernah melakukan kesalahan seperti yang Ananda lakukan. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak dan Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak dan Ibu mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, Bapak dan Ibu, pada segitiga restitusi ini kita tidak mencari tahu lagi ini kesalahan siapa, ini kesalahan siapa. Kita selesaikan masalahnya supaya keesokan harinya kesalahan-kesalahan tersebut tidak terjadi lagi. Langkah segitiga restitusi yang kedua ada namanya validasi tindakan yang salah. Nah, bagaimana caranya? Contoh kalimat-kalimatnya begini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada
dirimu sendiri karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Seperti itu. Kemudian langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, apa yang kita percayai sebagai kelas itu, atau keyakinan kelas mana yang kamu langgar, atau keyakinan kelas apa yang sudah atau yang harus kamu lakukan. Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Ini adalah tahap-tahapan segitiga restitusi. Nah, Bapak dan Ibu, kita boleh lihat video ini seperti yang sudah Ibu lakukan. Nah, ini adalah budaya positif yang sudah kita lakukan. Sebuah video tentang tahapan segitiga restitusi. Tadi ku dengar dari ketua kelas, karena habis bertengkar dengan Siti ya. Iya Bu, saya kesal sekali. Kenapa kalian kesal? Karena Siti terus memperhatikan sudah bertanya rumah saya terus sampai bisa jawabannya. Oh begitu ya. Wajar karena yang melakukan. Jika ini berada di sini, karena yang itu akan jadi melakukan hal yang sama. Lalu apa yang Kanaya lakukan terhadap Siti? Saya marah Bu, dan saya pada Bapak objek ya, Kanaya berfokus untuk pasti ada alasannya kan? Selalu ya Bu, kan saya sudah mencoba yang mencari jawabannya, Siti hanya mencontek dan tidak mengusaha. Ya wajar lah kalau Kanaya merasa marah karena tidak ada kerjanya ada Siti bukan? Ini sangat menghargai tindakan Kanaya yang tidak berbuat lebih dari itu. Tentunya mengikut, menendang, kita jangan menyamakan. Karena coba menendang. Apakah dengan memukul meja seperti yang mengatakan tadi, apakah tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang tidak kita? Tidak Bu, menurut Kanaya, keyakinan kelas apa yang sudah kita lakukan? Ya betul, menurut Kanaya, saling menghormati antar kenal itu penting tidak? Penting Bu. Oke, kalau Kanaya merasa itu penting, jadi keyakinan kelas apa yang harus Kanaya lakukan? Harus lebih bersabar lagi Bu. Bersediakah Kanaya memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Apa yang akan Kanaya lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih bersabar dan menahan amarah jika ada kembali mencontek, dan saya akan melaporkannya kepada guru Bu. Bagus. Cepat sekali tindakan yang Kanaya ambil. Cepat sekali ya. Terima kasih Bu. Sekarang Kanaya boleh masuk kelas ya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Nah, Bapak dan Ibu, itu adalah contoh budaya positif yang sudah kita coba terapkan tentang menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi dengan 3 tahap. Yang pertama tadi ada tahapnya menstabilkan identitas. Jadi Bapak dan Ibu, kalau siswa kita bermasalah, kita panggil, kita ambil dulu, kita tanya dulu, kita stabilkan identitasnya. Kita sebagai guru tidak langsung berapi-api menyelesaikannya. Kita proses dengan tahapan segitiga restitusi. Yang pertama dengan menstabilkan identitas. Yang kedua kita cari validasi tindakan yang salah. Apa penyebab terjadinya masalah itu? Kemudian kita tanyakan keyakinan kepada siswa-siswi kita. Ya Bapak dan Ibu, jadi kita gunakanlah proses segitiga restitusi. Nah Bapak dan Ibu, itulah tadi pemaparan saya tentang disiplin positif. Sekarang
Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Sekali lagi Bapak dan Ibu, selesaikanlah suatu permasalahan yang terjadi di sekolah kita, di dalam kelas kita, bersama siswa-siswi kita dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Bapak dan Ibu, dari sekian banyak pemaparan yang sudah kami sampaikan tadi, adakah Bapak dan Ibu ingin bertanya? Oke, Bapak dan Ibu, dari pemaparan tadi Bapak dan Ibu sudah sangat mengerti sekali. Jadi tidak ada yang ingin bertanya, sudah pas, sudah paham, tinggal pengaplikasikan saja di dalam kelas kita masing-masing. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas, bagaimana cara menggunakan segitiga restitusi. Terima kasih Bapak dan Ibu telah mengikuti kegiatan hari ini. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada pemateri kita hari ini yang telah menyampaikan materi mengenai budaya positif yang telah dilaksanakan di sekolah. Harapan kita ke depannya semakin banyak budaya-budaya positif yang akan sama-sama kita terapkan di sekolah kita ini nantinya, yang akan membantu keberhasilan dan kesuksesan pembelajaran kita di sekolah ke depannya. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya penyampaian materi tadi, maka berakhir pula kegiatan kita pada hari ini. Saya sebagai moderator, jika ada kesalahan dan kekurangan selama penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.